Put. Oke, teman-teman, kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam kebajikan, rahayu, ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa bahagia, rasa bangga berjumpa dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Ya, teman-teman calon-calon miliarder di masa depan, ada yang sudah jadi miliarder, nanti lebih meningkat lagi, lebih miliarder lagi. Ya, malam ini saya akan melakukan review tentang hypnoselling. Ya, bagaimana mengantarkan kita menjadi miliarder gitu ya. Dari aktivitas kita menjual diri kita. Menjual itu bisa menjual ide, gagasan bagi teman-teman yang bekerja di kantoran, menjadi PNS atau menjadi karyawan perusahaan. Ya, Anda nanti akan terampil menjual ide Anda, gagasan Anda. Bagi Anda pebisnis, bagi teman-teman yang memang seorang sales, ya nanti menjual ide, gagasan, bagaimana kita agar ide, gagasan kita, pendapat kita itu bisa diterima oleh lawan bicara kita, oleh klien kita dengan baik. Dan kita juga bisa menjual produk kita, menjual produk. Kita ada produk, ya produk itu bisa barang, bisa jasa, dan bahkan kita bisa menjual diri kita. Oke, siap Mas Yudi Pranoto. Siap. Kita menjual diri kita. Sehingga karir kita akan menjadi melesat. Ya, karir kita menjadi melesat dimanapun kita berada. Kita bergabung pada sebuah perusahaan, kita segera naik peringkat, kita segera naik menjadi pemimpin tertinggi di perusahaan itu. Ya, kalau kita bergabung di sebuah komunitas, maka kita bisa menjual diri kita, ya, sehingga kita menjadi kayak magnet, ya, kayak magnet yang bisa memikat siapapun yang memandang kita, melihat kita. Gitu teman-teman ya. Kira-kira itu yang akan kita bicarakan dalam materi hypnoselling yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, malam ini adalah preview materi hypnoselling. Meskipun preview, saya juga ingin teman-teman mendapatkan sesuatu dari materi malam ini ya, sampai dengan nanti jam 8:30. Oke, saya langsung share materi aja, Bapak Ibu. Pertama, sebentar, materinya di mana? Sebentar. Saya siapkan dulu materinya. Oke. Ya. Ini materi kita malam ini, hypnoselling. Ya, bagaimana kita menjual ide kita, menjual produk kita, bahkan menjual diri kita. Tentu saja dengan ilmu hipnosis. Ya, dengan ilmu hipnosis. Kita tahu ilmu tentang pikiran manusia, sehingga harapannya kita bisa menghipnosis orang tanpa orang itu menyadari bahwa sedang dihipnosis. Ya, kita memberikan sugesti kepada orang lain tanpa harus dia menyadari bahwa mereka dalam kondisi hipnosis. Gitu ya. Saya kenalkan dulu siapa diri saya. Bapak Ibu, saya License Instructor Indonesian Hypnosis Center. Ya, saya juga profesional asesor dan peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, dan saya spesialisasi lie detection. License hipnoterapis IACT USA, saya juga kebetulan Presiden DPW PKHI Yogyakarta, asesor BNSP,
Saya juga wakil ketua Ikatan Alumni Lemhanas tahun 2022. Saya juga license asesor assessment center jadi dari Virginia, USA. Sertifikat kompetitif strategi dan seterusnya. Saya juga dosen di 3 perguruan tinggi di Jogja, program pasca sarjana. Dan base camp saya, IDN saya berada di Universitas Amikom, Yogyakarta. Saya juga punya perguruan tinggi di Semarang. Ya, saya bangun tahun 2003, namanya STIE Total Win Semarang. Saya kira itu Bapak Ibu, dharma bakti saya kepada bangsa dan negara ini, saya ikut berperan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa melewat lembaga pendidikan dan juga Mantap. sebagai seorang dosen. Dan saya juga berusaha untuk mengantarkan kebahagiaan, memberikan pencerahan dan kesembuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, karena saya juga seorang hipnoterapis aktif yang banyak memberikan terapi dimanapun saya berada. Demikian sekedar perkenalan dengan Bapak Ibu yang belum kenal ya, yang sudah kenal biar tambah kenal lagi. Hypnoselling itu apa? Hypnoselling itu seni berkomunikasi dengan bawah sadar prospek dan mempengaruhi emosinya. Jadi kita berkomunikasi dengan bawah sadar prospek, kayak hipnosis terselubung. Ya, kita melakukan hipnosis terselubung. Kita langsung berkomunikasi dengan bawah sadar prospek. Dan kemudian kita mempengaruhi emosinya dia. Emosi klien itu hanya ada dua, ada pain, ada pleasure. Pleasure itu kesenangan, pain itu adalah penderitaan, kesengsaraan. Kita mempengaruhi emosinya. Ya, kita bisa olah emosinya. Sehingga mereka tidak kuasa menolak permintaan atau penawaran Anda. Kenapa? Karena 70% keputusan konsumen, keputusan klien, keputusan customer, 70% itu dipengaruhi oleh limbik sistemnya, oleh emosinya, bukan oleh neokortex, bukan oleh otak berpikirnya. Sehingga kalau kita mempengaruhi logika orang, kita mempengaruhi aktivitas berlogika, berargumentasi, berpikir, menganalisa, Anda akan gagal melakukan penjualan, ya, atau kemungkinan kecil dia akan membeli produk kita. Karena dia akan banyak pertimbangan, dia akan banding-bandingkan produk kita dengan yang lain, bandingkan segala macam, dia akan pelit sekali, sangat pelit, 1 rupiah pun dia hitung, gitu ya. Tapi kalau kita bisa berhasil mempengaruhi emosinya, maka mereka akan segera memutuskan saat itu juga, tidak ada delay. Ya, kita bisa dengan cepat mempengaruhi orang untuk membeli produk yang kita jual, membeli ide yang kita sampaikan, ya, dan mereka memiliki kesan yang kuat terhadap kita, sehingga kita bisa naik grade kita, naik pamor kita, naik marwah kita, naik makom kita di mata klien. Namun demikian, Bapak Ibu, meskipun ilmu hypnoselling adalah ilmu hipnosis terselubung, ya, bukan berarti Bapak Ibu akan sukses jika Bapak Ibu adalah seorang penipu. Ya, misalnya gini, saya jualan ke Mbak Puput, Mbak Puput sudah terpesona, udah nggak bisa nolak, udah beli, tapi ternyata produknya jelek, produknya ternyata buruk, ya, maka orang itu akan segera kembali kepada kesadaran. Wah, ternyata nggak bagus nih produknya nih, Pak Fauzan nipu saya nih. Aduh, mati aku ini. Aduh, Pak Fauzan nipu saya nih. Maka kita hanya akan berhubungan dengan Mbak Puput hanya 1 kali, karena setelah itu dia malas ketemu saya. Jadi produk kita harus baik. Ya. Quality drive cannot save a poor product. Hypnoselling cannot save a poor product. Nggak bisa menyelamatkan produk yang jelek, yang buruk. Ya, meskipun kita ahli hipnotis, kalau kita
produk kita itu adalah jelek, maka juga tidak akan bertahan lama. Gitu ya, teman-teman ya. Tetap kita mulai dengan niat baik, kita tidak akan menipu orang, kita mencari pelanggan bukan mencari korban. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, jangan sampai melalui ilmu ini Bapak Ibu hanya akan menjadi seorang penipu ya. Karena itu tidak akan bertahan lama. Sekarang sebelum apa sih perbedaan antara selling sama marketing? Selling itu bagian dari marketing. Selling bagian dari marketing. Selling itulah yang mendorong ya pelanggan untuk membeli. Gitu ya. Ya, keterampilan kalau dalam bidang selling inilah yang dibutuhkan orang untuk membeli produk kita. Namun sebelum selling itu ada kegiatan-kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh kita. Ya, namanya pemasaran ya, marketing. Apa sih marketing itu? Marketing menurut American American Association, ya American Marketing Association (AMA) tahun 1960, marketing itu didefinisikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan, ya, the process of planning and executing the conception of pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual or organizational objective. Proses perencanaan dan pelaksanaan, the conception, konsep dari pricing, menetapkan harga, promotion, mempromosikan, distribution, mendistribusikan, apa, bisa ideas, bisa ide, bisa barang, bisa produk, bahkan bisa tempat, bisa suasana. Kita bisa jual tempat, jual suasana. Ya, to create exchanges, untuk menciptakan pertukaran. Nah, pada saat menciptakan pertukaran inilah kita butuh ilmu namanya selling. Jadi teman-teman jangan dirancukan marketing dengan selling. Selling itu hanya bagian kecil dari sebuah kegiatan besar namanya marketing, pemasaran. Gitu ya. Orang mengenal dengan 4P ya. Kita merancang produk, price, place, promotion. Gitu ya. Kita lakukan segmentasi pasar, kita lakukan positioning produk. Ya, setelah itu semuanya dilakukan, ya baru kita ada aktivitas selling, menjual. Nah, pada saat kita selling inilah karena kita adalah pembelajar Indonesian Hypnosis Center, kita masukkan unsur hipnosis pada aktivitas selling itu. Ya, setelah selling terjadi, to create exchanges terjadi, apakah sudah cukup belum? That satisfy, yang memuaskan. Jadi tugas berikutnya dari marketing adalah memuaskan pelanggan. Nah, wah, ini marketing ini sangat kompleks ya teman-teman ya, sehingga banyak para ahli yang mengatakan bahwa company is marketing, perusahaan itu adalah marketing. Ya, marketing is a way of doing business. Marketing itu adalah cara untuk menjalankan bisnis. Tanpa Anda memahami marketing secara menyeluruh, ya kita sulit untuk menjalankan bisnis kita. Ya, mulai dari produk, price, place, promotion, dari marketing mix. Ya, Anda lakukan segmentasi pasar, kita lakukan positioning produk, ya, baru kita lakukan aktivitas selling, ya, dan terus ada namanya customer relationship management. Manajemen membangun hubungan dengan customer kita secara berkelanjutan. Ya, karena mempertahankan pelanggan yang sudah bergabung dengan kita, mempertahankan loyalitas pelanggan itu lebih murah biayanya dibandingkan dengan kita mencari pelanggan baru. Ya, sehingga kepuasan pelanggan itu harus dijaga, antusiasme pelanggan itu harus tetap dijaga. Oke? Habis ini tidak ada lagi pertanyaan tentang apa perbedaan antara selling dan marketing. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa ternyata keberhasilan sales superstar ditopang oleh kemampuan hypnoselling. Ini riset. Ya, McMahon, seorang sales superstar yang berpenghasilan $1 juta per tahun, itu memiliki kemampuan hypnoselling. Sangat sedikit orang yang mampu menolak daya tariknya karena dia sendiri sudah terjual. Sudah ada trust, ketulusan, kejujuran, dan penghormatannya yang mengesankan.
Seymour Frank ya lebih dari 25 tahun sukses mempertahankan karirnya sebagai sales asuransi. Ia adalah member dari The $7 Million Forum. Sepanjang karirnya yang menjual lebih dari 100 juta US dollar nilai asuransi. Ia mengatakan hipnosis is the power of suggestion in suicide selling. Begitu ya teman-teman ya, hypnoselling ini dahsyat ya. Teman-teman nggak perlu mencari sumber-sumber referensi ya dari mana, nah, cukup biar saya aja yang sulit-sulit. Teman-teman nanti cukup dengarkan materi selama 2 hari, bayarnya juga murah, hanya 500.000, nggak nyampe 500.000. Dan dahsyatnya lagi di hypnoselling ini, teman-teman nanti akan dibangun mindsetnya ya menjadi seorang miliuner, menjadi seorang orang yang menjadi magnet rezeki, magnet cuan. Anda menjadi magnet cuan setiap hari. Karena kaya miskin ya wadah rezeki kita sebesar apa, sebanyak apa rezeki yang masuk pada diri kita, itu dipengaruhi oleh program bawah sadar kita. Kalau kita merasa wadah rezeki kita segitu, ya segitu terus. Ya. Begitu ya, kawan-kawan. Oke, apa yang terpikir pertama kali ketika mendengar kata sales? Wah, sales itu kelas rendahan, sales itu ngerayu-ngerayu orang, sales itu apa ya? Ya pekerjaan yang dihindari lah karena kelas rendahan, kemudian sales itu eh, ya sales itu kalau di kelas sosial itu di bawah lah gitu ya. Lebih tinggi PNS gitu ya, lebih tinggi pegawai negeri. Guli Mas. Ya, itu kesan pertama kali. Tapi ada yang sudah mengatakan sales itu keren. Ya, orang sukses siapapun itu berangkat dari banyak dari sales. Ya, pemimpin-pemimpin hebat, ya pengusaha-pengusaha hebat itu berangkat dari seorang sales. Itu teman-teman ya. Saya Fauzan Asmara ini juga sales, bahkan sampai sekarang adalah sales. Bahkan sekarang menjual pelatihan gitu ya. Saya menjual diri saya. Dan saya sekarang ada hypnoselling ini juga dalam rangka ada aktivitas penjualan. Ya, kalau kita kalau kita memandang, memframe, membingkai sales itu negatif, maka Anda tidak akan pernah menjadi sales yang hebat. Ya, Anda harus tanamkan dalam diri kita bahwa sales itu luar biasa. Itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana self talk Anda tentang sales, positif atau negatif? Gitu. Malu nggak menjual? Kalau Anda malu melakukan penjualan, ya repot. Itu. Nah, mindset ini kenapa kok saya bahas? Karena kalau di Indonesia, orang tuh lebih tertarik kepada PNS, pegawai negeri, meskipun dia penghasilannya pas-pasan gitu. Dianggap sales itu kelas rendahan gitu. Ya. Padahal ya ada orang yang usianya di bawah 30 tahun sudah pakai mobil BMW, pakai mobil yang keren, Pajero gitu. Coba tanya pekerjaannya apa? Ya, dia adalah seorang sales, seorang pengusaha, entrepreneur. Ya, jadi mindset kita tentang sales itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini mental blocks ini. Saya tidak berbakat. Ya, ini tolong jualkan ya. Enggak, Bu, maaf saya enggak berbakat, Bu. Ya, saya punya anak. Ya, anak saya itu menjadi konseptor, ketua panitia dalam sebuah pagelaran musik ya yang mengundang artis ibu kota, dibutuhkan dana 350 juta. Nah, sebuah orkestra itu.
Maka saya ajari anak saya untuk tidak malu untuk menjual produk. Produk apa ya? Bentuknya menjual pagelaran ini, orkestra ini. Ya, melakukan aktivitas penjualan, apa yang dilakukan ya tidak boleh malu. Ya, tidak boleh malu, tidak boleh juga merasa rendah. Itu. Alhamdulillah anak saya sukses sebagai ketua panitia, pagelaran juga sukses terselenggara dengan baik. Sukses, bahkan dana yang dikumpulkan 350 juta itu bisa didapat bahkan lebih 30 juta. 30 juta kelebihan dana. Menunjukkan apa? Menjual tiket, menjual proposal. Itu. Untuk anak yang masih di bawah 17 tahun, ya, mencari dana sebesar 350 juta itu keren. Anak di bawah 17 tahun, anak masih kecil lah, masih SMA, SMA kelas 1, kelas 2, masih waktu itu umur 15 tahun. Itu keren. Nggak malu jual tiket, proposal gitu ya. Nah, sejak dini kita harus didik putra-putri kita untuk tidak malu menjual. Ya. Kalau Anda gagal mendidik anak Anda untuk berani, ya, Anda juga gagal mendidik anak Anda menjadi miliuner. Ya, karena kalau Anda menjadi karyawan itu sudah ditakar rezekinya. Gitu. Ini rezekinya karyawan ya segini ini, gaji tiap bulan. Teman-teman yang sekarang menjadi karyawan di sebuah perusahaan apapun, kalau Anda merasa bahwa rezeki Anda hanya wadahnya segini, itu mindset loh. Ya sudahlah, diterima gaji saya misalnya 4 juta sebulan, 5 juta sebulan, atau 10 juta sebulan. Ini mindset. Wadah rezeki Anda sudah diwadahi dengan 10 juta sebulan, 8 juta sebulan, maka tidak akan pernah bertambah. Rezeki Anda tidak akan pernah bertambah, saya segitu-gitu. Jam ada. Ya. Boleh siap ke makan. Ya, halo Mbak Puput, monitor ya. Dikontrol yang suara-suara, dikontrol juga yang mau masuk Zoom untuk diterima. Kalau kita wadah rezeki kita segini, ya segini aja. Karena ini mindset, pola pikir. Ya, kaya miskin itu pola pikir. Kalau Anda lahir dari keluarga miskin, kalau Bapak Ibu lahir dari keluarga sederhana, itu adalah takdir. Tapi kalau sampai sekarang masih miskin, itu nasib Anda. Sebenarnya Anda bisa merubah nasib Anda, tapi Anda tidak mau merubahnya. Ya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali Dia sendiri yang mengubah. Ada loh banyak orang PNS, seorang PNS pegawai negeri atau seorang karyawan swasta, pegawai yang gaji bulanan, tapi mindset dia rezekinya bukan segini. Dia mindsetnya rezeki dia adalah wadahnya menjadi lebih besar. Ya. Maka ada rezeki-rezeki yang tidak terduga yang masuk. Dengan cara apa? Dia mencari tambahan-tambahan rezeki di samping gaji bulanannya. Itu, teman-teman. Maka bertambahlah rezekinya. Bertambahlah rezeki dari Tuhan. Karena kita sendiri sudah berprasangka yang baik, memperbesar wadah rezeki kita. Ini pola pikir, mindset. Gitu teman-teman ya. Mental block dibuang. Saya tidak berbakat. Tidak ada sales itu berbakat atau enggak, ya. Ya, sales are not born, tidak dilahirkan. They are trained, dia terlatih. Ya, oleh experience and learning. Dari pengalaman dan pembelajarannya. Maka dia akan menjadi seorang sales yang hebat. Seorang pengusaha yang hebat. Pebisnis yang luar biasa. Saya pemalu. Ya. Malu itu adalah sebuah sifat bawaan yang bisa dari DNA-nya diturunkan dari ayah atau ibunya. Ya, saya punya anak pertama juga pemalu. Tapi meskipun pemalu, berani ngomong di depan orang. Meskipun pemalu, berani untuk melakukan penjualan. Ada orang introvert, ada extrovert. Introvert itu orang yang mengumpulkan energi justru saat sendirian. Ya, introvert itu
mengalami kesulitan untuk memulai sebuah pembicaraan, suatu pembicaraan. Introvert itu malah tersiksa kalau bertemu dengan banyak orang. Introvert, extrovert adalah suatu hal yang sudah given, diberikan Tuhan pada diri kita. Tapi bukan berarti orang introvert tidak sukses sebagai seorang pebisnis. Orang introvert tidak sukses sebagai seorang sales. Bisa saya buktikan. Itu ya teman-teman ya. Cuma senyum-senyum, ngomong seperlunya, jualan, closing. Ya. Anak saya yang pertama itu introvert, pemalu. Tapi meskipun pemalu ya bisa bicara di depan orang, ya, menjual ide, gagasan, menyampaikan pendapat. Itu nggak ada masalah. Saya orang yang nggak tegaan, tidak bagus mengambil untung, katanya. Nggak masalah mengambil untung. Ya, kalau Anda memiliki mindset tidak bagus mengambil untung, Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang pengusaha, menjadi sales. Ya. Menjual itu kelas rendah, penghasilan tidak pasti. Memang penghasilan tidak pasti. Namun penghasilan itu bergantung dari upaya kita, usaha kita, dan bergantung dari prasangka kita kepada Allah, pada Tuhan. Rezeki sudah ada yang ngatur, ini juga mental block. Rezeki memang ada yang ngatur. Tuhan menjamin rezeki semua makhluk hidup. Ada makhluk hidup di dalam gua yang paling gelap, di dalam gua yang paling gelap sekalipun. Tuhan menjamin rezekinya. Manusia juga lahir sudah dijamin rezekinya oleh Tuhan. Gelandangan orang gila di jalan itu dijamin rezekinya tetap makan. Gitu ya teman-teman ya. Namun Bapak Ibu perlu ingat, rezeki itu ada yang datang karena usaha kita. Kita berusaha sungguh-sungguh maka rezeki itu akan datang. Ya, agama kita mengajarkan untuk kita bekerja. Bahkan bekerja adalah ibadah. Ya, bahkan di agama saya, agama Muslim, ya orang yang keluar dari rumah bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu lebih mulia ya daripada ahli ibadah. Bahkan bisa menghapus dosa-dosa yang nggak bisa dihapus dengan ibadah. Seorang laki-laki keluar dari rumah meskipun dia pakai motor cari uang dengan Gojek, itu sangat mulia daripada dia di rumah pengangguran menjadikan istri bukan tulang rusuk tapi tulang punggung. Ya, laki-laki yang terhormat, laki-laki yang bertanggung jawab betul-betul menjadikan istri itu sebagai tulang rusuknya yang mendampingi dia, bukan menjadikan tulang punggung keluarga. Rezeki memang ada yang mengatur, tapi ada rezeki datang karena usaha kita, ada rezeki datang karena doa kita. Ada yang rezeki datang karena kita sering bersedekah. Kita sering bersedekah berbagi dengan orang lain. Semakin banyak uang yang kita sedekahkan, ya, maka semakin banyak berlimpah rezeki datang kepada kita. Begitu ya teman-teman ya. Mindset kita harus rubah. Ya, karena banyak orang miskin itu karena mindset. Bahkan banyak orang miskin abadi dalam hidup. Banyak orang miskin abadi, turun-temurun miskin. Sehingga banyak kuli bangunan punya anak miskin juga kuli bangunan. Punya anak miskin lagi, punya anak miskin lagi, punya anak miskin lagi, punya anak miskin lagi. Pemulung punya anak pemulung, punya anak pemulung. Tukang becak punya anak juga tukang becak, kembali ke tukang becak, kembali tukang becak. Supir angkot punya anak supir angkot, punya anak supir angkot lagi. Yang sekelas dengan supir angkot. Miskin itu menjadi diturunkan. Kenapa? Mindset-nya sebenarnya diturunkan. Ya, kalau dalam mindset kita tidak pernah kita memperbesar wadah rezeki kita, maka rezeki kita tidak akan pernah besar. Sudah nak, terima saja keadaan. Kamu mau apa? Bapakmu ini cuma supir angkot. Sudahlah, nggak usah mikir tinggi-tinggi nak. Bapakmu ini cuma supir angkot.
Ada seorang ibu bilang, nak, nggak usah mikir tinggi-tinggi, nak, bapakmu cuma kuli bangunan. Ya, itu turun-temurun mindset itu diturunkan, Bapak Ibu. Ya, sehingga Jack Ma mengatakan, dalam setiap keluarga, kata Jack Ma, pasti ada satu orang yang memutus rantai kemiskinan dan mindset yang salah. Semoga kamulah orang itu dan membawa berkah bagi keluargamu. Dia memutus mata rantai kemiskinan. Bersyukur Jack Ma punya ibu yang menanamkan mindset untuk maju. Ibunya bilang, nak, kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Ya, maka Jack Ma yang dari keluarga miskin, dari keluarga kuli bangunan, ya, kemudian berjuang keras untuk lepas dari kemiskinan itu, melahirkan Alibaba. Dan Alibaba itu sukses setelah Jack Ma 15 tahun muter-muter sana-sini mencari investor yang percaya bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Sampai ada investor yang percaya. Jack Ma kemudian sampai sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu Jack Ma menjadi kaya raya, maka putra-putrinya Jack Ma menjadi orang yang levelnya di atas, sepupu-sepupunya juga terinspirasi, keponakan-keponakan Jack Ma juga terinspirasi, sehingga entah kenapa, hanya dalam waktu yang singkat, seluruh keluarga Jack Ma menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang kaya. Kenapa? Sudah merubah mindset semua orang, bahwa ternyata kita bisa menjadi yang seperti kita inginkan. Kita tidak terbelenggu ya oleh pikiran kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Memang harus salah satu keluarga itu ada yang mendobrak ini. Wah, ini calon-calon miliuner semua yang ada di Zoom ini. Sudah 100 orang. Wah, wajahnya udah kelihatan nih, wajah-wajah miliuner ini. Ya, mindsetnya udah berubah semua ini. Wadah rezekinya diperbesar ya. Halo, ada Pak Ponco nggak di sini ya? Pak Ponco hadir? Halo Pak Ponco? Tadi saya lihat ada Pak Ponco. Oh, saya tahu nih. Di Zoom ini saya lihat ya. Saya lihat, nggak harus saya sebutkan dia. Di Zoom ini ada yang dulunya adalah orang anak yatim yang tinggal di panti asuhan. Saya tidak boleh menyebutkan namanya siapa. Tapi sekarang sudah menjadi pengusaha hebat, pengusaha yang luar biasa. Ya, di Zoom ini Bapak Ibu, ada anak yatim dibesarkan di panti asuhan. Sekarang menjadi direktur utama salah satu perusahaan besar di Zoom ini. Dan itu keren. Karena dialah yang memutus rantai kemiskinan itu. Dan sekarang semua keluarga besarnya terinspirasi. Ini tadi ada Pak Ponco di sini. Saya tak cerita saja tentang Pak Ponco. Ini Pak Ponco dulu seorang sales ya. Kemudian Pak Ponco ikut Zoom hypnoselling. Ya, ini salah satu kisah saja nih. Entah kenapa Pak Ponco sekarang wah keren banget ya. Wah, punya properti banyak di Surabaya, punya kantor sendiri, itu keren. Sesuatu hal yang di luar jangkauannya. Kenapa? Karena Pak Ponco memperbesar wadah rezekinya. Dia berprasangka yang baik. Siapapun teman-teman yang berada di Zoom ini, ya mari kita merubah mindset kita. Ya, kita bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Begitu teman-teman semua. Mari kita reprogramming subconscious mind kita. Aku gak punya uang, uang akar segala kejahatan katanya. Mental blocknya itu uang akar segala kejahatan. Gimana Anda punya uang? Kalau mindset Anda uang sumber kejahatan, Anda mengeluh tidak punya uang. Tapi mental block Anda, uang adalah akar segala kejahatan. Ya, uang nggak dibawa mati katanya. Tapi kalau tidak punya uang, pingin mati aja kita. Ini mindset. Orang kaya susah masuk surga.
Waduh, kapan Anda menjadi kaya kalau sedalam pikiran Anda orang kaya susah masuk surga? Nggak bisa, bos. Nggak bisa kita jadi orang kaya. Kalau dalam pikiran aja Anda nggak bisa, dalam pikiran jadi miliarder aja nggak bisa, gimana kita jadi miliarder? Nggak bisa. Wong dalam pikiran aja nggak ada. Nah, itu. Nanti di materi hypnoselling Bapak Ibu nanti saya program pikirannya untuk menjadi miliarder semua. Mau ya? Mau. Saya install ya. Saya akan install di pikiran bawah sadar Bapak Ibu semua untuk menjadi miliarder. Yang sudah menjadi miliarder biar semakin kaya lagi. Saya tahu di Zoom ini banyak orang-orang kaya nih, Mbak Puput. Mbak Puput, di sini saya lihat banyak orang kaya loh. Karena wajah-wajahnya udah kelihatan gitu ya. Iya Pak, benar Nah, Pak. tapi meskipun kaya, iya, dari Mas Bimo ini disampaikan, ya Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu mindset salah, sangat salah. Ya. Ya, Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu salah. Itu Tuhan akan memberikan apapun yang kita inginkan. Kita perbesar wadah rezeki kita perbaiki prasangka kita kepada Tuhan. Saya tahu persis siapa Mas Bimo ini. Ya, saya tahu persis beliau sekarang menjadi orang sukses. Kenapa? Mindsetnya yang bagus. Ya, Mas Bimo ini dulu juga sudah pernah ikut hypnoselling. Ini banyak nih mantan-mantan murid saya berada di Zoom ini ya. Mantan peserta hypnoselling yang sekarang, ya Masya Allah, sukses luar biasa. Ya, sukses luar biasa. Kenapa? Begitu diinstal otaknya, betul-betul terinstal. Gitu. Oke, Mas Bimo monitor. Ya Pak Fauzan. Oke, mana Mas Bimo? Bisa hidupkan kamera kalau nggak keberatan. Ini Baju kalau nggak pakai baju jangan. baru habis mandi tadi. Oke, Gimana, oke, Mas Bimo. Coba Ya. Mas Bimo testimoni Pak, Mas, apa yang perubahan-perubahan yang dirasakan Mas setelah mindset Mas Bimo berubah? Silakan Mas, saya kasih waktu 3 menit Mas, silakan Mas. Iya, sebenarnya kehidupan ini sesuai dengan isi kepala kita ya. Isi kepala kita itu kan dari mindset. Dan ada sebuah ketetapan yang sudah digariskan olehnya ya di dalam agama manapun. Dan kadang orang itu malah nggak mempercayai itu atau kurang kurang menanamkan itu dalam bawah sadar. Misalkan begini, kita tuh hanya dengan mensyukuri nikmat saja itu akan ditambahkan itu loh. Tapi orang kadang masih ragu dengan itu. Nah, padahal itu kalau ditancepin ke bawah sadar, oh itu penambahannya ditambahkan itu kan kalimat pasif tuh. Itu udah bertubi-tubi ditambahkannya. Apalagi mindset-mindset yang lainnya. Jadi sebenarnya sudah ada ketetapannya yang dibuat dalam kehidupan ini, hukum semesta, tarik-menarik, dan lain sebagainya, tabur tuet. Namun kadang orang itu Master, terbuai dengan kerja keras, dengan hal-hal teknis, tapi hal-hal dasar yang menjadi pondasi itu termasuk kayak mental miskin, kayak pengen kaya tapi memiskinkan diri gitu ya. Misalkan beli BBM yang non subsidi, pakai tabung gas yang warna hijau itu sederhana Mas. Ada tulisannya hanya untuk rakyat miskin kan itu. Tapi kan orang kadang pengen kaya tetapi bawah sadarnya itu memiskinkan diri. Jadi kalau teman-teman sudah bekerja keras, sudah bekerja maksimal tapi belum hasilnya masih gitu-gitu aja. Nah, udah waktunya yang tepat teman-teman bongkar apa yang ada di dalam bawah sadar bersama Master Fauzan. Tepuk tangan. Luar biasa nih Mas Bimo ini ya, teman-teman. Ya itulah mindset harus dibongkar. Gitu ya. Ya, kita sudah belajar the law of attraction, bahwa pikiran kita adalah magnet. Ya, kita menarik alam semesta untuk membantu mendukung apa yang kita pikirkan. Ya. Kita berharap rezeki, ya Allah berilah hamba rezeki, tapi pikiran kita picik sempit. Mau bersedekah mikir. Ya, mentalnya mental miskin. Gitu. Ingin kaya tapi mental kita miskin.
Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan membuka pintu rahmatnya. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Gitu ya teman-teman ya. Semua agama di sini ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Nasrani, ya. Silakan dibuka di kitab suci Bapak Ibu semua. Itu pesan-pesan Tuhan pada kita sangat jelas. Nah, kalau punya rumah tipe 21, iya, dari Pak Puryanto nih, Allah selalu memberi kecukupan. Cukup ya, bukan kemiskinan. Gitu ya teman-teman ya. Wah, orang kaya susah masuk surga. Gimana caranya kita kaya? Hisapnya panjang katanya. Nah, kalau kita bangun masjid, ya, kita punya pondok pesantren karena kita punya uang. Sabda Pandita Ratu, siap Pak Dr. Litiakse, Bali. Siap, Mas. Gitu. Mari kita merubah mindset kita. Sebagaimana tadi Mas Bimo yang sudah tercerahkan oleh materi hypnoseling. Kalau saya minta bicara satu persatu, ini orang sukses banyak loh Pak. Yang mindsetnya sudah berubah. Hitungannya nggak pakai lama Pak. Bulan, hitungannya bulan sukses Pak. Nggak pakai tahun Pak. Kalau sudah mindset berubah, maka Anda akan berubah. Dimulai dari pikiran Anda berubah, action Anda berubah, habit Anda berubah, action kan jadi habit. Habit akan membentuk karakter, karakter itu akan membangun nasib Anda. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ya, silakan nanti ini mental block nih gimana caranya ya. Nah, silakan Bapak Ibu pikir sendiri karena saya nggak ada waktu untuk bahas ini. Nanti aja di kelas bahas bagaimana mental block ini berubah. Gitu ya teman-teman ya. Ya, ada ciri-ciri penghuni surga menurut firman Tuhan. Penghuni surga itu satu, mukanya berseri-seri, tutur katanya baik, memudahkan urusan orang lain, melayani orang lain tanpa diminta, menjaga aib orang lain. Ini marketing banget ya. Orang-orang marketer itu kan mukanya berseri-seri nih. Kalau Anda nggak berseri-seri, siapa yang mau beli? Siapa yang mau dekat pada Anda? Tutur katanya baik. Sales itu tutur katanya baik. Apa kabar Ibu Cecil? Ibu Cecil yang luar biasa gitu ya. Halo ya Pak Retiakse yang dahsyat. Tutur katanya baik. Baik Pak, boleh, siap, 86. Tutur katanya menyenangkan. Ya. Memudahkan urusan orang lain, melayani orang lain. Ini ciri penghuni sorga. Ada dalam firman Tuhan, dalam hadis qudsi. Insya Allah di agama lain juga ada. Menjaga aib orang lain juga. Nah, sehingga Pak, ya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, mari kita bersama reuni kelak di sorga. Karena kita berada di kelas hypnoseling ini. Ya, insya Allah Anda yang berada di kelas ini, mukanya selalu berseri-seri, memudahkan urusan orang lain, tutur katanya baik. Ya, meskipun dosa Anda juga banyak ya, tapi dengan menjadi sales, menjadi marketer, pahala Anda juga banyak. Itu paling tidak ngimbangi lah. Sehingga kita berharap masuk surga bareng-bareng ya. Pak Puryanto ya, masuk surga bareng-bareng kita, Pak. Siap, amin. Amin, amin, Ya. amin. Karena ciri Mbak Cecil juga nanti kita di surga bareng-bareng. Karena ciri-ciri penghuni surga sudah ada dalam diri kita. Amin, Nah, amin. sebanyak apapun dosa kita, insya Allah surga nanti. Ibu Luciana juga sudah kelihatan tuh, ciri-ciri penghuni surganya kelihatan. Pak Agung Purwanto, Ya, Pak Kaim bantuin Binjai, Pak. dari Papua ada juga nih, Mode Heru dari Papua. Halo, selamat malam kakak. Wah, luar biasa kakak ini. Ada di mana kakak ini? Iya, Allah seperti yang kita pikirkan. Aku mengikuti persangkaan hambaku. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Aku seperti sangka hambaku, prasangka hambaku. Kamu seperti yang kamu pikirkan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, nanti saya tanamkan di pikiran bawah sadar Anda, saya install mindset Anda berubah. Saya jamin. Ya, lewat hipnosis. Teman-teman nanti saya masukkan kondisi hipnosis, saya tanam, saya install mindset sebagai seorang miliarder ya. Saya sekarang
tanamkan dulu Bapak nanti penghuni surga. Bersama kita reuni. Ya, siap. Kalau Pak Agung Purwanto masuk duluan, tolong tanyakan saya Pak. Pak Fauzan nggak belum masuk ini. Nah, nanti malaikat mencari saya Pak, karena kita bisa saling memberikan syafaat. Kalau Bu Lisiana masuk duluan, tanyakan saya Bu. Nah, kalau saya masuk duluan, Ibu saya tarik juga. Saya punya teman kelas hipnoseling namanya Ibu Luciana. Tolong dicari, nanti dicari sama malaikat itu. Karena kita bisa saling memberikan syafaat karena kita berada dalam sebuah forum kebaikan malam ini. Oke. Your life is a reflecting thought. If you change your thinking, you change. Jadi kalau kita sudah bisa merubah pikiran kita, maka kita akan merubah hidup kita. Itu ya teman-teman ya. Sehingga Pak, hypnoseling yang pertama adalah kita lakukan pada diri sendiri. Nanti saya install di pertemuan pertama pada diri Anda. Baru kita akan melakukan hypnoseling pada klien. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita nanti akan saya install juga hadiah untuk diri sendiri. Menerima diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, menyetujui diri sendiri, menghargai diri sendiri, mengagumi diri sendiri, memuliakan diri sendiri. Sehingga nanti tidak ada kata bahwa Bapak Ibu tidak percaya diri, ragu dengan kemampuan diri. Tidak ada. Yang ada adalah semangat yang menyala-nyala. Demikian teman-teman ya. Dan nanti izin saya akan menanamkan pada diri Bapak Ibu rahasia Millionaire Mind. Ya, saya ambilkan dari sebuah hasil riset. Dan saya tanamkan mindset sebagai milioner ini pada diri Bapak Ibu semua. Sebab kalau mindset menjadi milioner aja nggak ada, kita nggak mungkin bisa menjadi milioner. Mindset ini akan saya tanamkan di hari pertama Bapak Ibu. Mau ya? Sehingga nanti kelihatan nanti orang yang tipe rumahnya masih tipe 45, nggak lama nanti jadi tipe 70. Yang rumahnya masih tipe 70, nggak lama lagi nanti jadi tipe 300. Yang mobilnya masih Avanza, nggak lama lagi nanti jadi Innova. Yang Innova, nggak lama lagi nanti punya Alphard. Gitu Bapak Ibu. Saya tuh mikir, sebentar, saya pengen punya Land Cruiser. Keren ya Land Cruiser ya. Keren ya. Nggak pakai lama itu, saya punya Land Cruiser. Kenapa? Mindsetnya sudah ada, Bos. Saya ingin punya kok ada bagus ya gedung ini gitu, cocok lah untuk jadi homestay itu. Nggak pakai lama itu, nggak sampai setahun gedung itu sudah saya miliki, meskipun sampai sekarang ngangsur. Gitu kan. Tetapi kan berani ngambilnya kan keren, ya kan? Ya, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, insya Allah tahun ini sudah lunas. Ya, itu kan mindset. Kalau mikir punya gedung itu bisa nggak? Mikir aja nggak berani, gimana kita punya? Gimana ada usaha untuk ke situ? Impossible. Gitu ya teman-teman ya. Nanti saya tanamkan ini, mindset. Ya, bagi yang masih punya istri satu, kalau mindsetnya istri dua nanti muncul nanti. Karena tadi disampaikan barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Gitu ya. Maka kalau punya istri Pak Puryanto disyukuri. Nah, kalau Bapak Puryanto mensyukuri, nanti Allah akan menambah nikmat itu. Bercanda Pak ya, jangan dimasukkan ke hati bercanda ya. Khusus untuk istri ini enggak. Pur mau 2 Pak. 2 satu aja belum. Itu Pak Fauzan sudah tahu Master. Enggak, hasil riset ini. Saya tenanan ini ya, sungguh-sungguh ya, riset ya. Orang yang poligami itu karena mindsetnya sendiri sudah ada poligami, maka dia sukses poligami. Tapi kalau Anda nyali poligami nggak ada, nggak mungkin, Bos. Pak Agung nggak punya nyali, nggak mungkin. Nah, tapi kalau nyali ada, bisa terjadi. Kan gitu. Mana Mas Muri ini? Halo Mas Muri? Mana nih Mas Muri ini? Nggak berani muncul Mas Muri. Oke. Oke. Saya bercanda ya, jangan dimasukkan ke hati. Kalau mindset menambah istri saya nggak akan tanam karena saya takut dimarahi istri-istri Bapak semua. Ya, saya nggak mau lah dijadikan wah gara-gara Pak Fauzan itu kan enggak lah, saya nggak akan tanam itu. Malah saya akan tanam bahwa entah kenapa mulai sekarang dan seterusnya Bapak Ibu melihat keluarga adalah karunia terindah dalam hidup Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu akan pertahankan
selamanya. Bapak Ibu disatukan dalam cinta oleh Allah hingga ajal yang memisahkan. Hanya ajal yang memisahkan. Dan kalau Allah akan mengumpulkan kembali Bapak Ibu di surga Allah yang abadi. Justru itu yang nanti yang saya tanam, ya. Gak usah khawatir ibu-ibu yang ada di Zoom ini, Bapak nanti jadi laki-laki setia semua. Nanti saya install itu. Saya sudah setia loh nih, Master. Ya, setiap tikungan ada ya. Setiap tikungan ada, benar. The 7 habits of highly successful people. Apa sih rahasia sukses orang? 1, make money. 2, make some more money. 3, make lots more money. 4, make even more money. 5, keep making money. 6, don't stop making money. 7, ulang dari depan. Itu saja. Cuan. Magnet cuan, kita pikiran ini cuan, magnet cuan. Nah, tapi cari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Itu ya teman-teman ya. Nah, nggak usah khawatir, kita tanam nanti pada teman-teman. Ya, change your destiny, rubah nasib Anda. Dirubah apanya dulu? Makanya saya bilang, saya izin akan merubah mindset Anda dulu, thought Anda, pikiran Anda. Itu akan menjadi tindakan Anda, action. Pikiran akan menjadi action. Action. Jadi habit. Habit. Jadi karakter. Karakter berubah, maka nasib Anda juga akan berubah. Begitu teman-teman ya. Nah, siapakah Bapak Ibu Luciana? Siapakah Ibu Luciana sekarang? Siapakah Ibu Luciana sekarang? Itu karena pikiran Juragan Ibu Luciana properti. 5-10 tahun yang lalu. Ibu Luciana ini termasuk orang Aceh yang sukses loh Bapak Ibu. Kan kelihatan nih wajah orang suksesnya. Ya, kenapa kok Ibu Juragan Luciana ini jadi properti. pengusaha sekarang? Itu karena pikiran Ibu Luciana 5-10 tahun yang lalu. Di sini juga ada namanya Cahyani, Ibu Nini. Ya, dari Jakarta. Ini orang hebat Bapak Ibu, pengusaha properti. Saya bukan Mana Aceh, tadi masih Master. ada nggak nih? Ibu Cahyani masih ada nggak ya? Ini orang hebat ini. Siapa nih Ibu Cahyani, pengusaha hebat dari Jakarta ini? Kita bersyukur nih, ada alumni IHC yang hebat kayak Ibu Cahyani, Ibu Nini nih. Siapa beliau? Wah, luar biasa. Kenapa kok beliau sekarang sukses? Why? Karena pikiran beliau 5-10 tahun yang lalu. Siapakah Pak Ponco hari ini? Karena pikiran Pak Ponco 5 tahun yang lalu. Ya, siapakah Bapak Afifi Arka hari ini? Itu karena 5-10 tahun yang lalu pikirannya Bapak Afifi Arka berubah. Siapakah Mas Yudi hari ini? Siapakah Mas Bimo hari ini? Siapakah Mas Muri hari ini? Itu karena pikirannya 5-10 tahun yang lalu. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Siapakah Mbak Cecil hari ini? Siapakah Mbak Viro dari Palembang hari ini? Itu karena pikirannya 5-10 tahun yang lalu. Siapakah Anda 5-10 tahun yang akan datang? Itu bergantung pada pikiran Anda hari ini. Siapakah Anda 5-10 tahun yang akan datang? Bagaimana pikiran Anda hari ini? Itu teman-teman ya. Oke, nanti saya bahas di kelas ini. Kita nanti pakai emotional energy, rise your standard, growth mindset, dan find and apply the best strategy. Dan izin ya nanti besok hari pertama kalau Bapak Ibu ikut kelas ini, Ibu di kelas ini nanti besok Bapak Ibu ketemu saya lagi hari Sabtu dan Minggu. Saya akan tanamkan rahasia millionaire mind, ya, mastering the inner game of wealth. Ya. Saya akan tanamkan, kemudian ada strategi, ya, dan seterusnya. Dan saya akan bicara tentang covered hypnosis atau hipnosis terselubung. Saya bicara tentang seni berkomunikasi langsung ke bawah sadar seseorang tanpa disadari. Saya akan lakukan covered hypnosis. Saya ajari Bapak Ibu hipnosis terselubung untuk kepentingan penjualan, ya, untuk kepentingan penjualan, gitu ya. Tentu karena kita belajar ilmu hipnosis, tentu kita nanti cari trans platform kapan customer, klien kita itu berada pada gelombang alfa. Karena kalau dalam hipnoseling kita tidak mungkin menidurkan orang, ya, dengan tidur, ya kita bikin kayak hipnosis formal enggak. Ya, tapi kita akan lihat, kita akan kondisikan ya klien itu pada kondisi light trance bahkan deep trance dengan teknik komunikasi kita, dengan teknik komunikasi baik verbal
maupun nonverbal. Ya, baik lewat kata-kata maupun bukan kata-kata. Begitu Bapak Ibu. Ya, kita nanti cari hipnosis state-nya pada kondisi mana. Ya, kita akan cari hipnosis state itu, trans platformnya. Ya, tentu saja ya, saya juga akan sampaikan kepada Bapak Ibu hypnoselling engineering, ya, mulai dari watch value, trans platform, ada script anchor, environmental setting, lingkungan juga kita setting. Kemudian nanti ada integrated suggestion communication, ada availability dan sustainability. Kita akan jelaskan ini, ya. Kemudian tentu saya akan mengarahkan Bapak Ibu juga bagaimana kita merebut hati orang, bukan menggoda pikiran orang. Ya, kenapa? Ya, kayak gini nih kan, wah, ini emosinya udah berbeda nih. Ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Puryanto nih kalau lihat ini, yang dilihat ini mobil sama cewek menyatu jadi satu ya Pak Puryanto ya. Wah, kalau itu kayaknya untuk sekarang seperti itu mungkin itu Master. Iya. Sehingga kadang beli mobilnya itu pertama lihat ceweknya dulu, nih terasosiasikan ini. Ini yang dipengaruhi emosinya, bukan mempengaruhi logikanya. Bukan. Kita kalau mempengaruhi logika orang, malah orang berargumentasi, malah mikir-mikir untuk membeli, malah membanding-bandingkan, pelit. Nah, kalau gini kan yang digoda emosinya, ada pleasure di sini. Wah, cewek ini lamping loh Pak Pur. Bapak kan sudah lama nggak lihat cewek cantik Pak. Ayo Pak, lihat Pak, mumpung ada di slide. Lihat, nah ini ada ramping, bagus, warna merah. Ya Pak Pur ya. Nah, Suhu itu Pak. bertanya, Indah. indah. Ada keindahan. Teman-teman nanti kalau apa namanya, kalau sampai test drive Pak Ritiakse ya, kalau test drive mobil Pak Ritiakse, kalau udah ditemani cewek cantik tuh jarang nggak belinya Pak, karena sepanjang jalan tuh sudah terpengaruh emosinya Pak. 1 jam test drive keliling di Denpasar Bali itu, masuk ke bypass gitu ya. Bapak ngobrol, roknya itu Pak Ritiakse, roknya itu 20 cm di atas lutut Pak Ritiakse. 20 cm di atas lutut. Kalau duduk jadi 40 cm di atas lutut, Pak. Dan dia sering bergerak naik lagi 2 cm lagi. Nah, gitu. Kancing di atas dibuka 1. Nah, itu kalau Pak Puryanto yang lihat sudah nggak kuasa itu, langsung beli di atas mobil itu. Tapi beda pandangan dulu dengan sekarang. Mudah-mudahan bisa beli lagi, Master. Sudah 65 Bercanda tahun. ya, sekarang teman-teman. sudah beda. Saya hanya bercanda, jangan masukkan ke hati Pak Puryanto. Saya berani ke Pak Puryanto karena ini teman saya Pak, teman akrab, nggak mungkin marah gitu. Jadi makanya saya berani. Kalau ke yang lain saya nggak berani. Jadi keputusan orang 70% itu dipengaruhi oleh limbiknya, 30% oleh neokorteks. Ini yang kita manfaatkan itu teman-teman ya. Oke. Nah tentu kita pakai Aikido Principle dan tahapan hipnosis. Sebagian biasa ada pre-talk, induksi, deepening, sugesti, anchoring, dan terminasi. Nanti tahapan hipnosis nanti ini saya akan terapkan kepada hypnoselling. Ya, saya terapkan kepada hypnoselling. Ya, kemudian di sini ada pleasure and principle, ya, dan seterusnya. Covered hypnosis, hypnoselling, dari visual image, facial expression, greeting, eye contact, gesture, posture, shake hands, statement structure, dan seterusnya. Selama 2 hari kita akan bicara itu, covered hypnosis, ya. Kemudian bypass critical faktornya, baru kita impart value-nya. Ya, kemudian kita bermain-main di language pattern, ya, yang disampaikan oleh Milton Erickson. Ya, pola bahasa hipnotik. Wah, keren ini ya. Ngomong-ngomong orang beli, ngomong-ngomong nggak sadar beli gitu. Karena apa? Bahasanya memang sudah dipilih bahasa-bahasa yang memiliki resonansi langsung ke pikiran bawah sadar. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya kira waktunya sudah, saya diingatkan Mbak Puput, Pak, sudah lebih 15 menit itu. Tidak mungkin untuk melanjutkan lagi. Saya buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, 1 aja. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit, Master. Boleh komentar sedikit, Master? Oh, silakan, Pak. Saya hanya ingin menggarisbawahi pikiran saya
apa yang disampaikan oleh Master tadi, bahwa saya selalu berpedoman pada sabda Pandita Ratu. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan itu yang akan terjadi. Jadi balancing antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu yang akan terjadi. Saya yakin itu. Ya, jadi kalau tadi ditayangkan yang cemerlang-cemerlang, ngecling gitu, mindsetnya harus sudah dirubah ya. Saya sadar bahwa saya memang kalah dengan buaya kesetiaan. Buaya katanya binatang yang paling setia di dunia ini dengan pasangannya, tapi selama di dalam air saja. Kalau sudah tidak di dalam air ya tak itu sendirilah. Ya, kalau tidak di dalam air kayak Pak Puryanto ya. Buaya darat. Ya. Terima kasih, Sabda Pastor. Pandita Ratu. Ya, teman-teman bagus sekali apa kata disampaikan oleh Bapak dalam Sabda Pandita Ratu gitu ya. Hati-hati dengan apa yang kita katakan, bahkan hati-hati yang apa yang kita pikirkan, hati-hati setiap yang terbersit di pikiran kita karena itu akan menjadi sebuah kenyataan. Hati-hati kata-kata itu adalah doa. Hati-hati kata-kata itu doa. Maka jangan pernah berkata yang buruk-buruk, kita harus berkata yang baik-baik saja. Kalau kita berkata-kata yang buruk, ya agama Islam Muslim Pak Ritiakse mengajarkan saya, daripada kamu berkata yang buruk, diam saja. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Ya, gitu. Sebab apa? Apa yang terlontar di kata-kata kita, bahkan apa yang terbersit di pikiran kita, itu akan menjadi nyata karena alam semesta semuanya akan mendukung apa yang kita fokuskan, pikirkan dalam diri kita. Ketika menjual produk, saya katakan berulang produk ini jadi bermanfaat dan yang membelinya akan memastikan kembali. Apakah itu hypnoselling? Iya, itu juga termasuk hypnoselling. Iya, termasuk hypnoselling ya, teman-teman. Nah, nanti bagi yang pernah ikut kelas saya di level fundamental, hipnosis maupun di advance, itu sebagian juga saya bocorkan tuh dengan anchor ya. Ya, saya mengajarkan teman-teman anchoring itu jangkar. Bagi yang sudah pernah ikut kelas saya, ya. Itu teman-teman saya kasih ilmu tentang jangkar. Ya. Saya memandang Pak Ritiakse ini berulang-ulang gitu ya. Begitu Pak Ritiakse ada rasa apa ya, rasa merasa diperhatikan oleh saya gitu ya, rasa senang gitu. Saya kasih anchor sehingga Pak Ritiakse terus ingat saya, apa yang saya katakan Pasti. percaya ya, muncul trust, kasih anchor. Nah, nanti saya ajarkan memberi anchor gimana. Hati-hati Mbak Sisil ya, Anda tahu-tahu saya anchor terus Anda kemudian terus entah kenapa kemudian setiap saya ngomong apa Anda percaya, bisa kasih anchor, kasih jangkar. Nah, di level advance hipnoterapi kan teman-teman diajari anchor ya. Caranya akses dulu emosinya, gandakan emosinya, baru kita pasang jangkar. Nah, itu. Nanti kita ajarkan di hypnoselling. Gitu ya. Tidak harus menidurkan orang loh untuk menghipnosis orang. Cukup pakai bahasa tubuh kita, pakai pandangan mata, pakai kata-kata, ya, kita bisa menghipnotis orang. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak Ritiakse atas berbaginya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Teman-teman, kita berjumpa dengan saya. Ya, kita berjumpa kembali ya. Nanti kita tunggu Bapak Ibu di kelas hypnoselling hari Sabtu dan Minggu kalau nggak salah ya. Harganya nggak mahal, nggak sampai 500.000. Ya, untuk menanamkan mindset jadi orang kaya itu sangat murah ya. Sangat murah sekali. Ya, modal untuk kaya itu murah sekali kan, nggak sampai 500.000 kan. Dengan menginstal mindset. Ya, dan juga memberikan ada tips-tips ya bagaimana mempersuasi orang, mensugesti orang dengan mata terbuka atau dengan pakai hipnosis terselubung agar apa yang kita jual bisa diambil orang. Oke, terima kasih. Waktu saya aturkan kembali kepada Mbak Puput. Siap. Terima kasih Selamat Mas malam semua. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Om Santi Om. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur. banyak Master Fauzan Asmara atas penyampaian materinya yang luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di kelas hypnoseling yang akan dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu besok, boleh menghubungi salah satu admin dari IHC, ada Mas Hilan, Mas Ivan, Mas Wira, Mas Umam, Mas Muklis, Mas Opan, Mbak Adelia, dan saya sendiri, Puput. Bisa Aku milih langsung Puput. hubungi, boleh Pak, boleh hubungi di grup atau personal chat langsung ke kami ya Bapak Ibu. Baik, itu saja untuk preview pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya yang luar biasa, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di preview kelas pada malam hari ini. Saya Puput dari IHC, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Kita Terima live kasih bareng-bareng Mas ya, Bapak Dwika Ibu. juga hadir, Mas Dwika Surabaya sudah hadir juga. Terima kasih. Terima Makasih Mas kasih. Bimo, tapi Terima jangan kasih, didoakan Pak Mas Ija. Bimo ya. Oke. Master, terima kasih Master. Kita live bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Kita live bareng-bareng ya. Oke, Mbak Puput. Mas Oke, Yudi, Master. dadah. Ya, terima kasih, Master. Oke. Ya.